أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman, adik-adik dan jamaah sekalian yang hadir di pengajian rutin Ahad keempat, pengajian Ahad Pagi Amanah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon, yang semoga kita bersama kulolan panjenengan setoyo senantiasa pinaringan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan berkah lan manfaat, senantiasa mendapatkan ridha dan pertolongan dari Allah, taufik dan hidayah, sehingga kita mampu melakukan ibadah dengan istiqamah sampai kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, di awal-awal bulan Sya'ban kita dipertemukan oleh Allah. Ini pengajian terakhir menjelang Ramadan. Jadi nanti insya Allah berikutnya kajian halal bihalal di bulan Syawal. Jadi Februari libur, dimulai lagi Maret insya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah pertemukan dalam suatu niatan yang baik. Kita ketemu dalam suatu amalan yang baik. Dan kita ketemu di tempat yang baik, ketemu di suasana yang baik, dalam keadaan fisik, hati, dan pikiran semuanya baik. Maka yang seperti ini merupakan karunia dari Allah, karena tidaklah berkumpul kebaikan kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul kebaikan. Ucapannya adalah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi bini'matihi, yang dengan kenikmatan karunia anugerah dari Allah, karena semua karena Allah, tatimmus salihat. Semua kebaikan-kebaikan itu menjadi terlaksana dengan sempurna. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Nun sewu untuk jamaah laki-laki lebih merapat lagi ya, lebih merapat. Kemudian yang masih longgar-longgar diisi lagi. Dan untuk jamaah perempuan, pangku-pangkuan gangsal. Yang badannya kecil dipangku, yang badannya besar dilongi titik.
Insya Allah pulang langsing semua. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, teman-teman sekalian dan adik-adik serta jamaah yang umum. Insya Allah kita dalam waktu kurang dari 1 bulan akan masuk pada bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kita mau masuk ke bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Kita mau masuk ke bulan yang penuh dengan rahmat Allah, yaitu bulan Ramadan. Kita mau masuk ke dalam suatu bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Allah, amal kebaikan oleh Allah dilipat gandakan, yaitu bulan Ramadan. Yang tentu apabila kita berbicara tentang bagaimana Ramadan itu bisa sempurna, maksimal, dan terlaksana dengan baik dan lancar, maka tidak mungkin semua itu kita dapatkan kecuali kalau kita punya persiapan. Nggih napa nggih? Pak, Bu, ingkang nate mantu angkat tangan. Yang pernah mantu. Yang pernah mantu, Pak Gatot berapa kali sudah mantu? Kalau nikah berapa kali? Yang pernah mantu banyak ya. Panjenengan saat derenge mantu kurang sebulan wis kepikiran apa boten? Ada yang pas wancine mantu lah kok malah loro gara-gara kesel persiapan. Enten. Ada yang mantunya selesai wis beres kabeh, tamune mulai wonge stroke. Lho nggih ada. Kan orang kandangan. Cerita-cerita ini faham, masuk sini semua, kita waliullah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu sekedar perkara duniawi, urusan mantu ngerabekne anak. Kemudian mahasiswa mana? KKN UMM, KKN. Alhamdulillah, ini ada KKN ke-9 UMM. Nanti insya Allah di sini sampai tanggal 22 Februari ya. Insya Allah mudah-mudahan KKN-nya lancar. Dan yang paling penting KKN-nya insya Allah manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sudah, ini mahasiswa mau wisuda saja. Itu Masya Allah persiapannya panjang. Skripsi ini ditolak. Nanti kemudian milih kostum. Nanti belum lagi buket bunga. Masya Allah. Itu hanya untuk urusan skripsi dunia. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi tamu yang agung berupa bulan Ramadan? Kita mau ke taman Pak Camat. Dibilang, Bu, minggu ngarep Pak Camat mau mampir ke rumah panjenengan. Mampir. Namanya mampir itu berapa bulan? Paling 5 menit, 10 menit, paling telat 1 jam. Itu resik-resik, Masya Allah. Sampai rumahnya dibakari, menyan. Dikira lurai jaran apa? Masya Allah ya. Rumahnya dibersihi, dicat ulang. Itu mau ke taman Pak Camat. Lah panjenengan ini mau ke taman, mau kedatangan tamu, panjenengan mau didatangi oleh satu tamu agung yang semua orang sak dunya ngenteni. Dan panjenengan tidak perlu gopoh marani, malah tamune sing negani. Nggih napa nggih? Paham boten? Ya jelas paham, pinter ya. Masya Allah, muridnya siapa? Nah sudah, maka dengan itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak mungkin Allah melihat panjenengan pantas mendapatkan keutamaan Ramadan. Tidak mungkin Allah memandang panjenengan pantas untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan. Tidak mungkin Allah melihat panjenengan pantas di akhir Ramadan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Kalau panjenengan mau ketemu Ramadan gak umek blas. Malah umek Idul Fitri. Loh hari pertama Ramadan loh statusnya apa? Alhamdulillah lebaran kurang 29 hari. Niat pora. Lah ini hari pertama Ramadan ya alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa terawih, alhamdulillah sahurnya lancar. Ini hari pertama. Lebaran kurang. Nanti beduk azan zuhur, panas matahari, panas kentang-kentang. Masang status uang muda es teh. Klitik. Apalagi sekarang kan status itu tambah wapi dengan AI ya. AI loh.
Itu pas diombe gelegeke muni, kelak, 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 terus ditaruh ini setan berwujud. Jangan-jangan panjenengan pelakunya ini. Ayo, mana yang senengannya begitu, ayo. Awan-awan masang status es campur, es teler, es buah. Masya Allah. Lah ini bukan menikmati hidangan Allah berupa puasa, lah kok malah ngelakoni sesuatu yang berpotensi mengganggu orang puasa. Mana pelakunya? Jujur angkat tangan. Ayo. Oh, jualan. Ya, jualan bagus. Kalau jualan teruskan, Mbak. Terus sing wakeh postingnya, Mbak. Supaya apa? Mudah-mudahan jualannya laris. Amin ya rabbal alamin. Tidak apa-apa. Karena kerja itu bernilai ibadah. Tidak apa-apa. Nah, tapi intinya kita perlu persiapan. Wis, tidak usah ngomong bulan Rajab. Sampun telat. Nggih napa nggih? Padahal seharusnya persiapan paling apes itu ya persiapan paling elek, paling telat. Kalau kepingin Ramadannya sukses, itu seharusnya dimulai pada bulan Rajab. Yang itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Yang kemudian beliau mengatakan, Rajabun atau Rajabu syahru zar'in. Kalau sudah masuk bulan Rajab, wayahe tandur. Wayahe apa? Tandur. Yang ditandur bukan pari, bukan jagung, bukan segala macam tanduran yang lain. Tapi yang ditanam adalah amalan yang akan panjenengan amalkan nanti pada bulan Ramadan. Itu dicicil mulai bulan Rajab. Bulan kemarin lah kita ketemu Rajab gak obah kok. Padahal Rajab itu satu di antara 4 bulan suci. Apalagi kalau membicarakan keadaan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tambah ceklek panjenengan. Kenapa? Persiapan mereka untuk ketemu Ramadan jamaah itu dimulai bulan Rabiul Awal. Ayo dihitung. Rabiul Awal. Terus Masya Allah, tanggal ada Islam loh ini. Rabiul akhir awal belum kok akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada keliru. Jumadal Ula, Jumada Al-Akhirah. Kemudian Rajab, kemudian Sya'ban. Berarti berapa bulan? 6 bulan menjelang Ramadan wis kepikiran panjenengan bulan Rabiul Awal eker-ekeran Maulid Nabi. Bid'ah, sunnah, tergantung niat. Lo ini kan isinya sholawat, lo isinya membaca sejarah Nabi. Lo raiso tonggoku gawe maulid, acaranya lah kok jogetan dangdut. Wah, rame. Panjenengan masih eker-ekeran urusan bid'ah dan sunnah. Itu orang lain wis kepikiran iki Ramadan kurang 6 bulan. Jadi mereka mulai persiapan di bulan Maulid Nabi. Apa persiapan mereka? Yang paling sering mereka lakukan 6 bulan menjelang Ramadan itu adalah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan niatan kami, berikan pertolonganmu kepada kami, agar 6 bulan ke depan kami ketemu bulan Ramadan. Angkat tangan yang persiapannya mulai bulan Maulid. Angkat tangan yang bulan Rabiul Awal wis ndonga Allahumma balighna Ramadan. Percuma pengajian. Ya. Nah, inilah fungsinya ngaji ya, sehingga nanti ke depannya semakin ngerti. Nah, maka mulai Rabiul Awal ndonga Pak, Allahumma balighna sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Donald Trump gak nyerang Indonesia. Oh, enggak mungkin nyerang Pak Presiden ikut toh ya. Ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi ya Rahman. Uang pajak panjenengan Pak dibuat bayar majeki Donald Trump untuk ikut di kelompok perdamaian dunia yang di dalamnya salah satu tujuannya nyelamatnya Israel. Pak Presiden tercinta. Terus ada undang-undangnya sekarang. Nah sudah, maka dengan itu ndongo
Mulai bulan mulai bulan Rabiul Awal doa, Rabiul Tsani doa, Jumadal Ula doa, Jumadas Tsaniyah doa, Rejab ndonga, Sya'ban juga ndonga. Ketemu Ramadan atine sampun mantep. Kalau kata bupati kami yang sekarang sedang mondok, madep mantep. Betul sih. Madep mantap, itu bupati kami. Sekarang lagi masuk di Kawah Chandra di Muka. Bupati Panjenengan juga. Yang aman ya? Aman mau nunggu waktu. Nah, sudah. Maka dengan itu kalau tidak punya persiapan sama sekali, mustahil. Kalau bahasa Inggrisnya Ramadan Panjenengan sukses tanpa persiapan. Nah, sekarang kita lihat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 6 bulan saat turunnya Ramadan wis siap-siap. Kata Imam Ibnu Rajab, paling apes persiapannya mulai Rejab. Sehingga orang yang tidak mempersiapkan Ramadan mulai bulan lalu, besar kemungkinan Ramadannya tidak sukses. Maka kami bikin kajian khataman kitab fikih Ramadan bulan lalu. Tujuannya apa? Yo ngiling nih jamaah. Ayo, sudah masuk bulan Rajab. Kita sudah mulai persiapan ketemu bulan Ramadan. Nah, sekarang saya bagi menjadi 3 biar tidak bingung. Insya Allah pokok pengajian ini Pak, Bu, kita ikhtiarkan tepat waktu jam 6. Kalau selesainya menyesuaikan hati saya. Lepas penak ya setengah songo. Lepas rotok males ya jam 8. Itu rotok males. Lepas males nemen ya jam itu. Sudah. Saya bagi menjadi berapa? 3. Nomor 1. Amaliyah bulan Sya'ban. Sekarang Panjenengan di bulan apa? Di bulan apa? Ruwah. Ruwah apa Sya'ban? Ya podo ya. Pak Sadimin. Masya Allah, sehat Haji. Alhamdulillah. Wow, rawuh jam pinten? Jam 6 tepat. Pantesan saya kok kaget kelihatan Panjenengan. Begini, yang pertama kita sebut, kita jelaskan, kita fahami amaliyah bulan Sya'ban. Amaliyah bulan Sya'ban terbagi 2. Ada amaliyah Sya'ban secara spesifik. Ngerti boten spesifik? Khusus, spesial. Dan ada amaliyah Sya'ban yang umum. Ada spesifik, ada yang umum. Kalau yang umum, gampang. Wis intine akeh-akeh ngibadah. Itu intinya. Jauhi perbuatan maksiat. Sing wajib-wajib dikuati. Sing sunnah-sunnah diistiqomai. Itu amalan bulan Sya'ban secara umum. Sekarang Abu Sanum maju. Maju sini antum. Antum sebelah sini. Ini siap-siap ini. Kerutuk orang antum. Di WA atau dibales. Ini orangnya. Lali saya. Mau ngomong apa tadi lali wis. Mau ngomong apa tadi Haji Sadimia? Iya. Ada Abu Sanum ya. Ada amalan khusus. Amalan khususnya disebutkan oleh ulama 4. Jadi 4 perkara ini Pak harus ada di dalam amaliyah Panjenengan bulan Sya'ban. Walaupun hukumnya tidak wajib, tapi ini mencerminkan Panjenengan serius ketemu bulan Ramadan. Amalan yang nomor 1 dan nomor 2 diambil dari asar sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat Anas bin Malik. Sinten namine? Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, kanu al-muslimuna idza dakhala Sya'ban, para umat Islam di zaman dulu yang diceritakan Anas bin Malik ini adalah para sahabat dan para tabi'in. Sinten Pak? Para sahabat dan para tabi'in. Kanu idza dakhalu Sya'ban, kalau mereka masuk ke bulan Sya'ban, amalan mereka 2. Nomor 1, inkabbu 'alal masahif wa qara'aha. Atau faqara'uha. Yang nomor 1, Sya'ban ini mereka fokus getu dengan Al-Quran. Jadi Qurannya mulai dibaca, diperbanyak. Yang belum bisa ngaji, mulai belajar ngaji. Yang belum lancar, Qurannya lancar. Yang sudah lancar, mocone diperbanyak. Yang sudah mulai punya hafalan, hafalannya dimurajaah. Yang belum punya hafalan tapi kepikiran mosok terawih, kul huwaile.
Mosok ben terawih apa? Kul waile. Mulai latihan apalan surat-surat sing rotok dawa. Apa? Inna a'tayna wal asri. Tambahan D ini tambahan T ya. Nah, mulai latihan apalan surat-surat yang lebih panjang. Tujuannya apa? Biar Ramadannya nanti berkesan. Kak, kul huwa. Inna a'tayna wal asr. Inna a'tayna wal asr. Nah, ini kalau panjenengan sholat sendiri lumayan. Ini ngimami. Tapi makmumnya jelas seneng ini. Ini imam favorit ini. Ada deket sini, Pak. Deket sini. Ada deket sini. Tapi saya tidak nyebut tempat ya. Imamnya Masya Allah. Apal Fatihah lancar. Buruk kalah cepet. Buruk itu Mekah Medina. Kanjeng Nabi turun sempat melek sudah sampai di Mekah Medina. Mekah Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi belum sempat melek itu sudah sampai di Baitul Maqdis. Jadi bukan sekejap mata. Belum sempat melek wes sampai. Ini imamnya lebih cepat dari Buruk. 23 rakaat 7 menit. Panjenengan kerso. Saya sarankan ibu-ibu yang overweight. You know overweight? Gak ngerti. Ini bahasa keren ini. Ibu-ibu sing rada ulem-ulem. Apa ulem? Nah, sing rada kelempon. Itu saya sarankan ikut tarawih ke sana. Insya Allah itu terapi itu. Nanti Ramadan, kelambi manten, nanti selesai Ramadan, Idul Fitri, kelambi manten cukup aneh. Angkat tangan ibu-ibu yang sampai detik ini kelambi mantennya sih cukup. Renek blas. Bapak-bapak lihat, kelambi manten ini ora cukup, tapi saiki kegedeng. Karena biar seger-seger saiki kuru-kuru, bapak-bapak. Tertekan oleh teriakan istri, Pak. Jujur saja, enggak apa-apa. Kita senasib. Sudah, lanjut. Nah, maka dengan itu, yang pertama amalan di bulan Sya'ban fokus dengan Al-Quran. Maka Qurannya mulai dibaca lagi. Kenapa begitu? Karena nanti Ramadan panjenengan bakal getu membaca Al-Quran. Jadi dipersiapkan mulai kapan? Mulai sekarang. Nomor 2. Apa amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in menjelang datangnya bulan Ramadan? Ini yang di tempat kita jarang terjadi. Bukan karena tidak mau, tapi karena belum tahu. Gini apa nggih? Bukan tidak mau, tapi mungkin sebagian belum tahu. Yang kedua, wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lil fuqara'i wal masakina listiqbali Ramadan. Yang kedua, para sahabat Nabi, para tabi'in, itu mereka mengeluarkan zakat mal mereka di bulan Sya'ban. Jadi zakat mal itu jamaah kudu dinteni sampai Ramadan. Ramadan kan pahalanya luwe akeh. Ramadan kan amal kebaikan dilipat gandakan. Ramadan, tapi lali. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sanak famili, kita punya tetangga yang mau ketemu Ramadan, pikirannya bingung. Waduh, mari ki poso re. Beras durung duwe, lengo durung enek, gula durung siap, kopi nih bapak durung nyepak. Yang menjadikan apa? Mereka kepikiran, ngeluh, atine bingung. Nah, maka para sahabat Nabi pinter, para tabi'in pinter. Jamaah Ahad pagi juga. Bu, yang di belakang, mireng suara kula, Bu. Cobi, Bu, jempolnya diangkat, Bu. Cobi yang di belakang. Oh, nggih, pun cekap-cekap, dah usah banyak-banyak. Mek ngetes tok ini. Nah, sudah. Maka mereka itu jamaah ngerti. Perlu perhatian kepada umat Islam yang lain. Karena non sewu, Ramadan itu untuk sebagian orang dan mayoritas bulan makan-makan. Nggih apa nggih? Apalagi punya anak kecil, ya Allah, nelongso lek duwe arek cilik kemudian persiapan belum mateng. Karena anak kecil itu sahurnya kan males. Nggih apa mboten? Nembe tangi turu diken sahur dereng nafsu makan nggih. Ya beda dengan bapak-bapak apalagi ibu-ibu jam piro nafsu terus, Masya Allah. Weh, gak ada cerita ndak nafsu makan. Oh, loro iku tetep panggah, Masya Allah. Lumayan mbak aku loro tapi oteng sik penak iki, Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, maka dengan itu, dipikir anak-anak kecil itu yang kita punya keluarga, punya teman, punya kenalan yang di rumahnya ada anak kecil. Kalau sahurnya tidak menarik, gak sahur mereka. Dan kalau gak sahur, posone gak maksimal. Gini apa boten? Apalagi nanti ada anak kecil, kalau buka puasa itu request. Aja dengan ngerti request. Oh, bukone niku pesen nang ibu-ibu, mangke bukone bapak bakar nggih. Bapak bakar, bapakmu mek siji le.
Iya Bu, bosen bapak kok ngono terus Bu, golek liyane. Setuju mboten Bu? Yuk mentola dan setujui. Masya Allah, nah sudah. Maka anak kecil itu buka puasanya pesen. Bu, mangke buka poso kulon nyuwun niki nggih. Mangke buka puasa panjenengan damelaken niki nggih. Itu kalau di rumahnya tidak ada persiapan Bu, nelongso Bu. Ya Allah, kesian. Maka dengan itu bagaimana? Zakat mal panjenengan keluarkan sekarang. Kekne duit yo dadi, kekne barang yo dadi. Maka kami dan teman-teman punya program bingkisan Ramadan tapi dibagikannya di akhir Sya'ban. Dikreseki tapi ngresekine yo sing lego, sing apik, berasnya sing apik kasih 5 kilo. Nggih Pak Sadime. Betul betul nih. Cocok, saya tahu sudah. Makin paham saya. Ini dari Ngawi lagi gak beras yo, saya suruh pulang ini ya. Sudah? Beras Ngawi wena Pak, beras Ngawi. Mahal beras Ngawi. Masya Allah. Oh, beras merek Ratu. Iya, Ratuku. Sudah lanjut. Nah maka dengan itu jamaah sekalian, kita bagi berasnya 5 kilo beras yang api karena untuk sahur, untuk buka. Nanti kasih minyak 2 liter, minyaknya yang bagus buat sahur, buat buka. Kasih gula, kasih kopi, kasih teh, kasih kecap, kasih sesuatu yang mereka akan gunakan itu selama bulan Ramadan. Kalau pemberian Anda dimanfaatkan mereka untuk sahur, untuk buka, maka panjenengan insya Allah katut keduman pahala. Maka amal kedua di bulan Sya'ban apa? Zakatnya dikeluarkan. Ini wajah-wajah miskin ini belum wajib zakat. Termasuk saya. Nggak usah zakat, cukup sodakoh. Dan nggak harus ngedum kudu sampai sak kampung roto. Ya mboten sesuai kemampuan. Kalau mampunya satu paket. Mbak, iki mbak, kayak persiapan Ramadan. Ngomong sama temennya, Mas, iki mas, kayak persiapan Ramadan. Lebih keren lagi kalau sedekahnya singitan. Singitan itu apa? Sembunyi-sembunyi. Wis orang-orang dikirim, kok sopos? Bismillah. Sampai Allah. Tapi ketika dibuka, itu membuka Pak, Bu, itu orang buka sambil nangis. Ya Allah, kok pas ketemu Ramadan, enek sing ngirimi beras, enek sing ngirimi lengo, enek sing ngirimi ndok, enek sing ngirimi MBG. Ceritanya kan jalan terus ya MBG. Selama Ramadan, lancar. Pak Prabowo begini, Pak Prabowo panjenengan pancen ngeten, Masya Allah. Lo bayangin poso-poso didumi mangan itu lah hebat. Presiden mana coba? Sudah lanjut, kita doakan beliau sehat panjang umur. Amin. Ini di depan masih banyak kosong ini. Monggo sebelah sini Bang Jon. Bang Jon, ini banyak kosong nih. Langsung masuk aja, duduk di tempat-tempat yang kelihatannya kosong. Maju juga bisa Pak. Monggo Pak, merapat Pak. Biar itu yang baru datang. Khawatir di atas sudah tidak cukup. Sudah. Maka amal pertama, fokus dengan Al-Quran. Amal kedua, kalau memang sudah wajib zakat, zakatnya dikeluarkan pada bulan Sya'ban. Sip. Amal ketiga dan amal keempat. Amalan pada bulan Sya'ban. Amal ketiga, panjenengan tahu ayat Al-Quran perintah dari Allah untuk kita memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat Al-Quran Pak, Bu. Turunnya di bulan Sya'ban. Sudah tahu belum? Ya sudah, diberitahu aja. Ini ayat turunnya di bulan apa? Sya'ban. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan ini ada rahasia. Tidak mungkin Gusti Allah itu menurunkan sakarpe, yus ketepaan, kebetulan, dadat. Semua berdasarkan hikmah dan ilmu. Maka ketika ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban, maka sebagian ulama tafsir mengatakan apa? Sya'ban bulannya sholawat Nabi. Maka ayo Muhammadiyah ini bikin panggung sholawat Sya'ban. Itu loh, ya. Muhammadiyah atau sholawatan. Yo tahu, cuma dalam bentuk yang berbeda. Kalau saudara kita NU pakai panggung. Kalau orang Muhammadiyah ya tetap sholawatan tapi sambil malu-malu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Kapan terblas. Tidak apa-apa, yang penting membaca sholawat. Nah, maka amal ketiga jamaah,
panjenengan harus ngerti. Ini bulan di mana Allah menurunkan perintah bersolawat. Ini bulan di mana Allah Ta'ala dan para malaikat itu membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Di bulan ini Allah ingin menggabungkan solawatnya langit dengan solawatnya bumi. Solawatnya Allah dan para malaikat digabungkan dengan solawatnya umat Islam sehingga solawat itu bertemu antara langit dan bumi. Dan perintah ini turun pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban, bulannya apa? Solawat Nabi. Yang terakhir keempat, ini masih muqaddimah. Yaitu jam 09.00 tenan ini. Kabar yang mau rekreasi. Ini biker mau kemana setelah ini? Kediri Pari. Ustadz Dika lagi umroh. Tapi insya Allah kunjung ke pondoknya ya. Aceh? Apa Aceh maksudnya Aceh? Rambutan Aceh itu depan itu rambutan Aceh. Kalau panjenengan sakit penek monggo ikhlas penekan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya maafkan loh, saya pemaaf kok. Masya Allah. Model panjenengan itu menceriakan suasana. Alhamdulillah. Oh iya, ini mahasiswa. Kakaknya. Ini jamaah insya Allah kami dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer selama Ramadan kita mau bikin dapur Ramadan di Aceh. Di tempat bencana yang dapur mereka belum siap, makanan mereka belum siap, kita mau bikin dapur di sana. Perharinya kita akan membagikan 1000 porsi buka puasa dengan menu yang menyenangkan. Menu ini apik, seperti MBG. Insya Allah menunya bagus. Satu hari 1000 porsi kita bikin. Jadi 30 hari kita akan membuat 300.000 porsi. Nah maka dengan itu, kalau ada di antara panjenengan yang kerso untuk apa ya? Lo kok bolong? Bolong kerasa ki? Kalau ada di antara panjenengan yang kerso untuk turut andil, monggo saya 2.000, 10.000, 5 juta pun tidak apa-apa. Ikhlas saya tidak apa-apa. Bismillah. Sudah, monggo kalau ada yang mau bantu. Kita lanjutkan. Mana tadi? Sampai endi tadi? Nomor 4. Amalan keempat pada bulan Ramadan. Apa amalan keempatnya? Sya'ban, gak usah ngotot, saya ngerti. Oh, saya ini mengetes tok. Ibu-ibu ciket salah satu angkat tok loh ini. Keliru antara Sya'ban dan Ramadan diprotes gak salah suami kuru kabeh. Lagi ciket salah sijil, capan. Santai bu, ustadz kulo. Masya Allah. Lanjut. Amalan keempat pada bulan Sya'ban. Apa amalan keempat? Al-iktharu minas saum. Akeh-akeh poso. Maka saya juga khawatir Umi saya bikin soto hari ini. Ketok jamaah poso kabeh iki. Oh, napa-napa kerso? Alhamdulillah. Nah, sudah. Maka dengan itu jamaah amalan keempat Sya'ban ini ada dari hadis yang sahih riwayat Ibunda Aisyah. Apa Ibunda Aisyah mengatakan? Maka Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrin aktsara min saumihi fi Sya'ban. Nabi Muhammad tidak pernah, gak tahu, puasa dalam satu bulan yang jumlahnya kalau dihitung lebih banyak dibanding puasanya pada bulan Sya'ban. Tentu selain Ramadan. Jadi begini, kalau puasa selain Ramadan bahkan mengalahkan bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, kalah puasanya Nabi yang paling banyak pada bulan Sya'ban. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan apa? Kami melihat seakan-akan Nabi Muhammad gak tahu gak poso. Bendino poso. Maka amalan bulan Sya'ban nomor 4 apa? Memperbanyak puasa. Tapi hati-hati. Ada hadis yang lain. Apa hadisnya? Idzan tasafa Sya'ban, fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah masuk tanggal 15, kalau apa? Sya'ban sudah masuk tanggal berapa? 15. Fala tasumu, gak oleh poso. Sekarang saya mau tanya, ini Kanjeng Nabi pripun? Dibilang sama Ibunda Aisyah puasanya paling banyak di bulan Sya'ban. Di dalam hadis sahih yang lain, Nabi Muhammad melarang puasa ketika sudah masuk separuh Sya'ban. Bagaimana menggabungkan hadis ini? Disinilah posisinya penjelasan para ulama terhadap hadis.
Posisi penjelasan para ulama. Nah, maka maksudnya jamaah, kalau panjenengan gak tahu poso sunnah blas, wes mana orangnya? Wakeh. Mana gak tahu poso sunnah blas? Saya jujur Pak, poso itu tantangan berat buat saya nih. Saya ini puasa di jam 11 siang, setengah 1, jam 1 itu di belakang kepala cekot. Itu ngelihat kepala ini kayak makanan, ngelihat tembok kayak makanan. Ngelihat apapun kelihatan seperti makanan. Tidak kuat puasa. Ya Allah, mudah-mudahan sama Allah diberikan kekuatan. Amin. Sudah? Maka untuk yang tidak pernah puasa sunnah sebelum Sya'ban, maka ketika Sya'ban hanya diperbolehkan puasa 2 minggu pertama. Sehingga larangan dilarang puasa. Ketika sudah masuk tanggal 16 sampai terakhir, itu larangan untuk orang yang tidak terbiasa puasa sunnah. Tapi untuk ibu-ibu, ini kan wajahnya wajah ahli puasa semua. Amin. Amin. Tak meyakinkan tapi. Jadi jamaah, untuk orang yang terbiasa puasa sunnah, jadi Rejab posone akeh, Jumadad Tsaniyah posone akeh, Jumadal Ula posone akeh, Rabiul Tsani posone akeh, Rabiul Awal sudah rajin puasa, maka larangan itu tidak berlaku untuk mereka. Paham nggih? Jadi larangan itu tidak berlaku untuk mereka. Maka amalan keempat pada bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Jadi untuk yang sudah istiqomah puasa, boleh poso terus sampai akhir bulan Sya'ban. Paham nggih? Ada berapa amalan Sya'ban? Ada berapa? Nomor 1. Rabi mana? Astagfirullah. Nomor 1. Fokus dengan Al-Quran. Nomor 2. Zakat malnya dikeluarkan supaya orang-orang yang kurang beruntung ketemu Ramadan atine tenang. Kalau belum wajib zakat bagaimana? Sedekah. Nomor 3. Bulannya apa? Sholawat. Nomor 4. Memperbanyak puasa. Tak tambahi loro. Diskon. Bonus. Nomor 5. Memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta sama Allah, ya Allah sehat panjang umur, ya Allah sehat tidak kurang suatu apapun, ya Allah ketemu Ramadan dalam keadaan selamat baik-baik saja, ya Allah munculkan hamba ini semangat kuat untuk ketemu Ramadan, ya Allah panjangkan, itu perbanyak doa. Dan yang ke-6 begini, kalau sudah mulai masuk Sya'ban begini jamaah, ancang-ancang lek gak panjang umur. Ini penting. Ancang-ancang, kalau saya insya Allah aman. Aman apa amin? Panjenengan yang mengkhawatirkannya. Apalagi biker. Aduh, Masya Allah. Panjenengan secedek poso koyo Mekah. Sudah kalau mau puasa di omah gak sama metu-metu. Tapi saya doakan selamat sampai tujuan, selamat sampai pulang. Ya, amin. Dan bikermu ini, niatannya ketika jalan harus niat ibadah. Ya, niat ibadah silaturahim, cari ilmu, masuk pondok Muhammadiyah. Kalau ada yang bisa dicek untuk nanti disurvei ada bantuan, itu bagus. Apa tadi? Siap-siap kalau ternyata umur ndak sampai ketemu Ramadan. Mana orangnya? Saya tak cek. Wes, iki rotok panas sih. Waduh. Topi merah kayaknya. Topi merah. Anda kok tegang sekali, guyon-guyon. Di sebelah sini banyak ini. Ini mulai kuning. Oh, sini merah. Masya Allah. Hati-hati ya, Pak. Kalau ibu-ibu gak usah dicek, peluang besar semua untuk ketemu Ramadan. Nah, sekarang begini. Kalau ternyata umur gak sampai bulan Ramadan, bagaimana caranya tetap ketemu Ramadan? Yo, Sya'ban ini dicekel. Dengan cara apa? Nomor 1, niatannya yang kuat. Ya Allah, kula niat poso Ramadan. Ya Allah, kula niat mangke kalau saya masuk bulan Ramadan khataman Quran. Ya Allah, nanti saya niat kalau masuk bulan Ramadan terawih gak bolong. Ya Allah, saya niat. Jadi posisi ini niat. Sehingga kalaupun ternyata Allah takdirkan, mudah-mudahan tidak, ternyata Allah takdirkan tidak ketemu Ramadan, Allah sudah mencatat panjenengan punya
Niat. Dalilnya apa? Orang yang niat sholat tahajud lah kok keturun, tertulis pahala apa? Sholat tahajud. Terus niat kau naik ben bengi turu terus. Tapi ya Allah Ta'ala tidak bisa dibohongi ya. Allah tahu mana orang yang niatnya serius, mana yang niatnya guyon. Nomor satu nih, niat. Nomor dua, cari ilmu. Cari ilmu. Orang yang mencari ilmu tentang Ramadan itu menunjukkan dia siap ketemu Ramadan. Lah kok ternyata ilmu nih wis mateng, gak ketemu Ramadan, Allah catat itu pahala Ramadan buat dia. Nomor tiga, sodakoh. Tapi ngomong sama panitianya, Mas, aku titip yo, tapi sodakohku iki ojo digawe kecuali nanti pada bulan Ramadan. Jadi kalaupun ternyata, mudah-mudahan panjang umur semua nggih, panjang umur, sehat walafiat. Kalau ternyata umur kita tidak sampai bulan Ramadan, minimal uang kita ada yang nyantol di bulan Ramadan. Gini apa nggih? Ngomong sama panitia takmir masjid, ya ngomong, saya titip untuk buka, saya titip untuk etikaf, saya titip nanti untuk santunan yatim di bulan Ramadan. Saya titip untuk membelikan baju anak kecil di bulan Ramadan. Lah kok ternyata umurnya gak sampai. Dan saya punya cerita tentang ini. Cuma tak cerita waktu ini tak tenang nih. Ini kejadian insya Allah teman-teman Kediri, jamaah ngaji Lawasan ngerti. Tapi kalau jamaah ngaji Anyaran tidak kenal. Ada saya punya jamaah di Kediri namanya Haji Yazuri. Haji Yazuri. Asli Lamongan, pindah Kediri. Dan dia di Kediri jualan ikan. Sukses. Ngaji sama saya, Masya Allah, istiqomah. Sudah seporang. Suatu hari di bulan apa? Astagfirullahaladzim. Muharram. Di bulan Muharram. Beliau itu sambang dulure di Lamongan. Bawakan apa? Bawakan hadiah kopiah. Kopiah rajut seperti ini. Mahal ini, Pak. Ini rajut tangan asli. Mahal. Saya mesti sekali pesan 10, kadang-kadang 15 untuk saulan teh. Tidak tahu kemana teh. Saya kira teman-teman meromor seret. Hanto. Tidak tahu gak nanti mau kopi aku ison teh dong kopi elegan. Juga gak susut kan? Teh tapi coba ada yang pakai kopi saya enggak di sini. Sudah bawa kopi rajut, peci rajut. Itu menang dulure di Lamongan. Kemudian tanya, aku diutang orang ambek sampean. Bila kan tuh ya wis. Keliling sampai balik ke Kediri. Balik ke Kediri itu sekitar tanggal 4 atau 5 Muharram. Nah di bulan Muharram itu ada puasa apa? Puasa Asyura kan? Tanggal berapa? 10 Muharram. Sudah. Tanggal 5 atau 4 pulang dari Lamongan, tanggal 6 ngaji sama saya. Tentang keutamaan puasa Asyura. Dan selain keutamaan puasa Asyura, saya memberikan penjelasan keutamaan memberi buka puasa Asyura. Lek poso dusone setahun diampuni, kalau memberi buka puasa, itu pahalanya orang puasa panjenengan dapat sama persis. Jadi kalau panjenengan ngasih untuk 10 orang, panjenengan diampuni 10 tahun. Panjenengan ngasih buat 60 orang, 60 tahun. Saya ceritakan begitu, walaupun ya tidak tekstual seperti itu, tapi kan memotivasi. Sudah. Tanggal 7, berangkat ke pasar cari kambing. Tanggal 8, kambingnya diberikan kepada mantunya. Namanya Sugeng. Geng, jaklen wedhus iki geng. Engko tanggal 9 blend. Tanggal 9 blend. Engko masakan pisan, tanggal 10, kiriman nang Masjid Ar-Rahmah Stono Betek. Subhanallah tanggal 9-nya orangnya meninggal. Ya apa panjenengan? Orangnya sudah meninggal, makanannya masih ketinggalan di dunia dipakai orang buka puasa. Tanggal 9 mati, tanggal 10 di kuburan digerucuk pahala sama Gusti Allah. Nah ini loh, ini termasuk amalan bulan Sya'ban. Jadi siap-siap nitip, Mas nitip kayak Ramadan. Mas nitip buat i'tikaf. Mas nitip buat santunan teman-teman yang kurang mampu. Mas nitip. Nah jadi nanti kalau Ramadan ternyata panjenengan ini mayoritas meninggal dunia, Allahumma amin. Astagfirullah, Allahumma amin nih. Nah, maka ada amalan panjenengan yang masih tersisa di bulan Ramadan. Nah, sekarang poin kedua. Apa poin keduanya, Ustadz? Ustadz, apa persiapan paling penting untuk ketemu Ramadan? 3. Ini poin kedua. Persiapan yang terpenting untuk ketemu bulan Ramadan. Persiapannya ada 3. Ini yang paling penting. Nomor 1, tobat. Tobat. Bu. Cerit-cerit sama suami. Wah, Mas.
Suami pulang ke rumah itu ya Allah kaget terus. Maka para suami ini sekarang jantungnya semuanya di ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Kenapa? Mulai astagfirullahaladzim. Mulai astagfirullahaladzim. Ini rumah sakit BPJS 0 gara-gara para suami masuk ring semua ini. Perempuan jarang kena jantung ya, laki-laki jantungan kabeh. Angkat tangan sudah pakai ring. Ini biasanya gara-gara istri nih. Tolonglah Bu, kasihani mereka ini Bu, lihat Bu. Panjenengan kalau mau tidur Bu, panjenengan lihat wajah suami panjenengan itu Bu. Yang greget nih tapi yang ngesak nih lho Bu, Masya Allah. Pel bendera disentai, rawai sampai entente kuru-kuru. Masya Allah. Sudah, lanjut. Nomor 1 tobat. Ustadz, apa pentingnya tobat menghadapi Ramadan? Karena ibadah itu abot gara-gara kakean dosa. Sementara Ramadan bulannya ibadah, supaya ibadahnya lancar, supaya ibadahnya enteng, supaya ibadahnya lancar, enteng, istiqomah, mudah, tidak kurang suatu apapun, diawali tobat. Karena kalau panjenengan tobat, dosanya telas. Gitu apa nggih? Kalau dosanya habis, hati yang bersih dari dosa, dibuat ibadah bagaimana? Enteng. Tak kasih contoh. Waktu panjenengan punya anak kecil dulu, punya anak kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, kalau ngelihat panjenengan sholat pripun? Anak kecil kalau lihat panjenengan sholat ya apa? Hah? Rata-rata kan kepingin ikut, melok jengking, melok rukuk, melok sujud, ada sing jelomo barang, tawak, Masya Allah. Bapaknya gak sudah sholat, oh no, foto lele, Masya Allah. Nah, kalau panjenengan mau ke masjid, ikut. Panjenengan ngaji, pakai kacamata, melok, kocok meripati, melok digaing ini pura-pura buka Quran. Kenapa? Hatinya masih bersih. Hijak sing api-api iku sik gampang. Maka persiapan yang penting untuk nyambut Ramadan nomor 1 apa? Tobat, terutama ibu-ibu sing kakean dosa ini. Banyak tobat nggih, Bu? Nggih. Krasa lek dosane kathah, Bu. Lah ibu-ibu kalau digojloki tapi kayak seneng ngaji terus. Coba saya nih gak ngaji mana kok panjenengan pancen ngeten, Bu, Masya Allah. Kados Pak Prabowo panjenengan, Masya Allah. Iya, podo-podo pancen ngeten itu loh, Masya Allah. Sudah. Persiapan pertama banyak apa? Tobat. Persiapan yang kedua. Kenapa? Aman ya? Aman. Leon apa ya wangono saya ya, masuk kena dewe. Persiapan yang kedua, ilmu. Persiapan apa? Ilmu. Apa maksudnya ilmu? Supaya Ramadan panjenengan itu penuh dengan ilmu, gak ngiro-ngiro. Tak kasih contoh. Panjenengan jawab, ge. Jawab, ge. Bu, jawab, ge. Yang di belakang ibu-ibu jawab, ge. Ada orang gak biasa poso. Gak biasa puasa. Hari pertama Ramadan lali lek poso. Dan biasanya orang ini hidupnya gaya hidup sehat. Sarapan ini ku telur rebus dogodok. Hari itu dia siap telur rebus 4. Telur pertama dimangan. Telur pertama dimakan. Wes kerasa rodok seretan. Telur kedua dimakan, tambah seret. Telur ketiga sampai telur keempat kayak samban. Sama istrinya dikeput tukang buri, bukan dikeput, tempeling. Tak. Ya gak hilang seretan nih, Masya Allah. Kayak samban. Keseretan apa? Kuningnya? Ndok. Pas keseretan iling lek poso. Boleh minum apa ndak? Lo poso kok boleh minum? Ini fatwa. Fatwa nih sopo. Lawang poso kok boleh minum iku lho, Pak. Ini seretan. Tapi pas seretan lah kok iling lek. Apa hukumnya orang ini? Gulune dibolongi. Ditelok endi kuningin ndak iki. Sama sore ya. Boleh minum apa ndak? Dalam keadaan dia ingat kalau dia puasa. Hukum orang puasa minum haram. Berarti hukum awalnya ndak boleh minum. Tapi karena ini fikih, ada keadaan-keadaan di luar batas normal. Dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul dikatakan ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Keadaan darurat menjadikan perkara-perkara haram dadi oleh. Ini darurat. Tapi ingat, jangan mentang-mentang darurat. Ya berarti poso kura batal darurat toh.
Loh ya panggah batal. Ndak batal itu ketika Anda lupa. Anda minumnya kan sadar. Eling lek wis poso. Maka tetap puasa Anda batal, tapi Anda tidak berdosa. Nanti hari yang satu itu diganti pada hari yang lain. Contoh kedua, kumpul suami istri. Bangun. Lah kok adzan subuh kurang 5 menit. Sahur, nopo adus. Alah aku ya tahu ay. Sahur nopo adus. Santai-santai, dasar otot. Sahur apa adus? Kalau sahur, berarti adzan subuh dalam keadaan hadas besar. Ayo. Mulai. Iya, ya. Mulai. Ayo. Berarti kalau panjenengan sahur, gak sempat adus, berarti adzan subuh, panjenengan masih dalam keadaan berhadas besar. Darurat. Loh, jima kok darurat ini apa? Topi larang sampai tak gua emang gara-gara panjenengan. Ayo. Jawabannya sahur. Karena boleh masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Boleh, tidak apa-apa. Kanjeng Nabi pernah seperti itu dalam keadaan sudah adzan subuh belum mandi. Tapi kalau mau sholat wajib mandi. Tapi yang seperti ini berbeda dengan perempuan haid. Nun sewu ibu. Berbeda dengan perempuan apa? Haid. Kalau perempuan haid, darah haidnya berhenti jam 10 malam. Lah kok ternyata mau mandi khawatir masuk angin, kok bapaknya malah ngereweli. Oh, satu. Ketawanya biasa aja. Kok kayak curhat gitu. Nah, akhirnya apa? Nggak mau mandi dia. Padahal dia tahu darah haidnya sudah kering. Nah, maka yang seperti ini, kalau dia ndak mandi sampai azan subuh, ndak boleh puasa, puasanya ndak sah. Karena dia dihukumi belum suci dari haid. Paham? Maka untuk perempuan, tangi turu 5 menit saat durungnya adzan, dalam keadaan haidnya kering, maka ndak milih sahur tapi milih mandi. Karena hukumnya berbeda. Nah, itu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Maka persiapan yang paling penting nomor 2, persiapan apa? Ilmu. Tak tanya lagi, sunnahnya buka puasa itu mempercepat atau diundur? Buka puasa sunnahnya cepat atau diundur? Mempercepat. Jadi adzan maghrib kurang 10 menit buka wis. Itu kan mempercepat ya. Lagi ngawur pengen ngaji ini, masya Allah. Ini kalau orang tidak ngerti saya guyon, bangke. Loh Ustaz kok sesat ini? Nah, sudah. Mempercepat itu artinya tidak perlu hati-hati. Misalkan panjenengan punya jadwal azan dari MUI setempat. Terus panjenengan cocok ke jam. Atau sekarang yang di HP Android itu kan sudah otomatis itu kan jamnya sudah connect. Maka kalau di waktu azan panjenengan sudah masuk, misalkan 17.42 misalkan. Di HP 17.42. Walaupun masjid belum adzan, panjenengan harus buka. Ndak perlu khawatir durung manjing, ndak perlu. Karena apa? Muazin di masjid mangan kolok sih. Jadi muazinnya itu, loh kok ora kuat jerit kok Allahu Akbar. Malah repot. Bagaimana? Jadi kalau kadang-kadang kalau pas kalau cocok, ya orang mangkok barang. Belum lagi kalau muadzinnya suka ngerokok, wah ya tambah dawa. Ya entek sebatan di saya. Nah, maka itulah pentingnya ilmu. Sudah, persiapan paling penting nomor 3. Yang dimaksud mempercepat saat sudah masuk adzan, Ustaz. Iya, yo ngerti dong saya Ustaz kok diuruin, masya Allah. Di kolom komentar itu loh. Iya. Wes sudah. Persiapan yang paling penting nomor 3. Ngeresii hati. Membersihkan apa? Hati. Panjenengan cek. Ada riwayat dari sahabat Nabi yang soto-soto. Sudah siap soto? Ini pengajiannya sudah habis. Ini ucapan dari Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud. Sinten bu? Abdullah bin Mas'ud itu ditanya, Su'ila ibnu Mas'udin.
Abdullah bin Mas'ud ditanya. Apa pertanyaannya? Kaifa kuntum tastaqbiluna syahra Ramadan? Bagaimana keadaan kalian para sahabat Nabi ketika menghadapi masuknya bulan Ramadan? Napa jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud menjawab, qala ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbil al-hilal wa fi qalbihi mithqalu dzarrati hiqdin ala akhihi muslim. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tidak seorang pun dari kami berani ketemu Ramadan dalam keadaan dek jerone ati si enek urusan dek wong liya durung beres. Tidak siap dia. Maka kalau mau ketemu Ramadan, kata Abdullah bin Mas'ud, hatinya para sahabat dibersihkan dari kebencian, dibersihkan dari iri dan dengki, dibersihkan dari suudzon. Kalau ada masalah dengan orang lain, jangan malu minta. Kalau ada masalah dengan orang lain, jangan malu minta maaf. Paham gak? Nah, sekarang poin ketiga dan terakhir penutup. Poin pertama, amaliyah bulan Sya'ban. Poin kedua, bagaimana mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Dengan apa? Tobat, ilmu, membersihkan hati. Karena banyak di antara kita ketika Ramadan salah prioritas. Sibuk banget dengan amalan fisik, lali ngeresi'i. Ada enggak? Banyak. Ngaji, bakti sosial, buka bersama, santunan, qiyamul lail, khataman Quran, khataman kitab, i'tikaf. Dengan segala hiruk pikuk amalan fisik. Dia lupa perhatian pada amalan hati. Hati ini kudu resik. Memaafkan orang lain, lapang dada, husnudzon kepada Allah, tawakalnya dikuati, ikhlasnya diperbaiki. Itu lupa. Nah sekarang penutup. Ustadz, bagaimana caranya biar Ramadannya istiqomah? Di sini Ramadan berapa hari? Saya mau cerita kok di kampungnya Dewi, apa enak. Ada di suatu masjid atau musola. Ini cerita aja ya. Panjenengan jangan tanya, ten pundi Ustadz? Jangan Pak Sain puri nanti. Ada satu masjid, bukan musola masjid, tapi gak sepiro gede. Ketika masuk menjelang Ramadan, nyewa terop. Datang ke tukang terop. Mas, nyewa terop. Seminggu tok. Pasangan di etane masjid. Etan tuh, Pak. Pasang di selatan, timur, Masya Allah. Pasang di timur masjid. Tapi nyewa nih Mas, mek seminggu. Cuma 1 pekan. Apa kata yang punya terop? Gawin saulan rapopo, wong posoan terop yo rapayu. Pasangan saulan, bayaran seminggu. Rapopo wis ben di masjidmu ora usah dibongkar. Wong terop rapayu lek poso. Rene wong rapi, ada beda? Nggak ada. Rata-rata di tempat kita kan bersih ya. Jadi menjelang Ramadan itu warga ya pengertian. Ngerti lek riyo akeh pengeluaran rasa buwuh wis ya. Ini riyo banyak pengeluaran kok buah, kene buah sudah. Maka ditanya, lu kenapa Mas komek seminggu? Ngomong sama yang punya terop. Mubadir Mas, percuma saulan. Kanggone mek seminggu. Lo apa sih Mas iki Mas? Di masjidku iku lho, rame ini mek petang dino. Iku jamaah iku luber sampai etane masjid. Dadi kudu dikei terop. Engko dino kelima sepi Mas. Engko melbu tanggal 13, 14, nuzulul Quran 17 wis tambah enek wonge nggenku. Nggen panjenengan nggih sami ngoten niku. Sami mboten? Ya, sama di sana juga sama. Masya Allah. Oh, mboten benten, alhamdulillah ya. Nah, sudah. Maka jamaah sekalian, ini pertanyaan bagaimana caranya biar Ramadannya istiqomah. Tidak berhenti pada 1 pekan pertama atau seminggu atau 10 hari yang pertama. Nomor 1, berdoa, minta kepada Allah. Karena semangat yang panjenengan punya di awal Ramadan itu semangat yang memberi siapa? Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, semangatnya jalan terus. Ya, apa yang di atas enak sotonya, Masya Allah. Ya Allah, semangatnya, ya Allah, jalan terus. Ya Allah, panjenengan sukani semangat, ya Allah, istiqomahkan semangat saya. Doanya 3. Doa pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
min ladunka rahmah innaka antal. Doa yang ketiga, doa setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Yang kedua, usahakan puasanya puasa seluruh anggota badan. Mripate melok, kupinge, atine, lisannya, tangan, semuanya puasa. Karena kalau puasanya seluruh anggota badan diterima sama Allah. Dan panjenengan tahu ibadah yang diterima diberi hadiah ringan ibadah berikutnya. Jadi kalau hari ini sukses, besok enteng. Bagaimana biar sukses? Puasa seluruh anggota badan. Jadi mau waktu sahur, mripate dijak ngomong pat mripat, aku poso yo prat. Ojo delok sing elek-elek. Ping kuping, aku poso yo ping. Ojo murungokne tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gaj. Wes ya. Kupingnya poso. Lisan puasa, ndak usah. Lisannya buka poso deh macam kayak gini tok iki. Iki mesti Mbak Sri, Mbak Sri mesti kayak ngene iki. Sini lele kuru eram lele ini masya Allah segone atos. Sayure buncis sih sampai digerujuk banyu panas tok ketok iki. Ibu-ibu banget kan? Nomor 3, nomor 1, berdoa dan meminta kepada Allah. Nomor 2, puasa seluruh anggota badan biar diterima. Kalau diterima besok posone enteng, posone enteng istiqomah. Yang ketiga, perhatikan ibadahnya zahir dan batin. Jadi ngaji bukan uber-uberan khataman, tapi dirasakne nikmatin di jero ati. Karena ibadah itu kalau zahir dan batin kroso nikmate. Kalau kroso nikmat pengen nambah apa boten? Ayo, kalau terasa nikmat kepingin nambah apa ndak? Pak, nikah nikmat boten? Jawab saja, tidak usah takut. Nikah nikmat boten? Pengen nambah? Boten ini jelas keweden nih, asli keweden. Asli ini yo. Sudah. Maka biar ibadahnya nikmat, kepingin ibadah terus, akhirnya istiqomah tidak putus di tengah jalan, ikhtiarkan ibadahnya zahir dan batin. Zahirnya terawih, batinnya melu terawih. Lisannya baca Quran, hatinya ikut baca Al-Quran. Fisiknya i'tikaf, hatinya juga i'tikaf. Yang terakhir, jangan lupa bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau panjenengan syukur sama Allah nikmatnya ditambah. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ada satu yang dianjurkan di malam pertama Ramadan. Apa itu? Sujud syukur. Apa jamaah? Sujud syukur. Jadi malam pertama Ramadan setelah sholat maghrib, berarti kan panjenengan sudah masuk di bulan Ramadan. Itu anugerah besar luar biasa. Maka apa? Alhamdulillah kembali ketemu bulan Ramadan, sujud syukur. Setelah sahur, alhamdulillah bisa sahur. Setelah subuhan ke masjid, alhamdulillah bisa subuhan ke masjid. Setelah baca Quran, alhamdulillah bisa baca Quran. Nah, kalau nikmat-nikmat Ramadan itu panjenengan syukuri, maka Ramadannya oleh Allah nikmatnya ditambahi. Allahumma amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi insya Allah jamaah sekalian, bulan depan kajiannya libur ya. Bulan depan kajiannya libur. Insya Allah kita lanjutkan apa? Halal bihalal di bulan Maret. Syawal ya. Nanti insya Allah jadwalnya kita umumkan. Mudah-mudahan nanti ya. Ini apa? Aceh atau apa? Alhamdulillah. Sumbangan untuk buka bersama Aceh masuknya besar sekali. Jazakumullah khair. Kita dapatkan untuk Aceh hari ini 10.935.000. Alhamdulillah. Ini baru cukup buat setengah hari ini. Karena satu hari kita butuh 20 juta. Alhamdulillah. Tapi insya Allah Allah Maha Kaya ya. Dan kemudian untuk jamaah yang mobilnya parkir di lapangan Dusun Besuk, non sewu ge, itu lapangan milik bersama. Itu lapangan milik dusun. Sehingga yo pantes-pantesnya lah ge. Jadi simbiosis mutualisme. Kita boleh pakai lapangannya untuk parkir, tapi yang parkir nggih memberi yang sing pantes lah yo 5.000, 10.000. Pokok monggo kerso panjenengan nggih. Jazakumullah khair. Semoga ilmu yang kita sampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat.
dan kedatangan panjenengan mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai pahala ibadah yang besar, dan saya doakan panjenengan balik ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan iman kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.